Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di YouTube channel Ramlo Official. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Ramlo Official dimanapun berada. Kali ini seperti biasa dalam satu minggu kita menyediakan rubrik belajar hukum. Minggu ini dikaitkan dengan pertanyaan salah satu sahabat Ram yang bertanya kepada Ramlo Official, apakah dalam suatu perkara hakim itu bisa berganti-ganti orangnya? Oleh karena itu, kali ini kita akan coba membahas di dalam belajar hukum kali ini tentang tata cara penentuan seorang hakim dalam satu perkara. Tapi sebelum kita sampai ke sana, tidak bosan-bosan kami meminta kepada seluruh sahabat RAM dimanapun berada untuk like, subscribe, dan men-share YouTube channel Ramlo Official. Tujuannya agar YouTube ini bisa dilihat, diketahui, dengar bagi seluruh sahabat RAM dimanapun berada, sehingga mereka bisa menjadikan YouTube channel Ramlo Official ini sebagai referensi untuk melihat kasus yang dihadapinya atau sebagai tempat wadah dia bertanya, sehingga dia bisa mengetahui, mengakses keadilan pada dirinya. Tujuannya untuk apa? Agar dia bisa membela dirinya tanpa ketergantungan pihak lain. Inilah tujuan kita menyediakan YouTube channel Ramlo Official. Sahabat Ramlo Official dimanapun berada, terkait dengan materi belajar hukum kita kali ini tentang apakah seorang hakim yang menangani suatu perkara bisa pindah-pindah satu perkara ke perkara lain. Inilah materi kita. Tentunya dalam suatu penanganan perkara ada ketentuan-ketentuannya. Dalam penanganan suatu perkara, hakim rujukannya, legalitas, dasar hukumnya ketika dia menangani perkara adalah ketetapan ketua pengadilan. Jadi seorang hakim di dalam pengadilan menangani perkara, dia tidak serta-merta bisa langsung menangani perkara, tidak bisa langsung menangani perkara apapun yang dia suka, tapi berdasarkan atas ketetapan dari ketua pengadilan. Nah, bagaimana teknisnya? Sebelum seorang hakim itu menangani perkara, terlebih dahulu ada registrasi dan persiapan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh panitra. Dalam suatu perkara, hakim itu sifatnya ganjil, bisa 3, 5, 9. Secara teknis, ketika penyerahan berkas gugatan dari panitra setelah didaftar dan register induk perkara kepada ketua pengadilan dalam waktu 3 hari. Jadi waktu 3 hari setelah diregister, panitra menyerahkan kepada ketua pengadilan, maka ketua pengadilan itu menunjuk hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Jadi menunjukkan itu dasarnya adalah surat dari register dari panitra. Apabila ketua pengadilan berhalangan, misalnya dia pada saat penanganan perkara yang sudah waktunya, seorang ketua pengadilan sedang berada di luar kota lagi dinas, maka seorang ketua pengadilan bisa diwakilkan oleh wakil ketua pengadilan. Jadi wakil ketua pengadilan bisa menunjuk hakim senior untuk menentukan tim penanganan perkara dengan catatan ketua pengadilannya berhalangan. Yang berikutnya, menunjuk majelis hakim dilaksanakan secara adil dan tidak membeda-bedakan majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang lain. Jadi azasnya harus tetap keadilan. Ketua pengadilan atau wakil selalu menjadi ketua majelis, sedang untuk majelis lain ditetapkan hakim yang senior. Jadi catatannya dari hakim yang ditunjuk dalam setiap perkara, ketua majelis hakimnya harus ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, atau hakim senior di dalam satu pengadilan. Inilah yang bisa dijadikan sebagai ketua majelis. Susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Jadi ini menjadi pertanyaan dari perbisal tadi, urgensinya. Jadi seorang hakim itu tidak boleh dia berganti-ganti menangani perkara. Sebentar dia menangani perkara A, sebentar menangani perkara B, itu nggak boleh. Dia udah merujuk pada ketetapan dari ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan tentang menangani perkara. Jadi ada waktu tertentu di dalam penanganan perkara itu. Edaran Mahkamah Agung dalam menangani satu perkara itu
kurang dari 6 bulan. Inilah ketentuan pada tingkat pengadilan negeri tingkat pertama. Yang berikutnya, pada tahap tertentu ketua pengadilan dapat membentuk majelis khusus. Misalnya perkara yang ditangani ini berdampak luas. Yang kedua, menjadi sorotan publik yang dengan perkara ini seluruh masyarakat di wilayah itu memperhatikan. Oleh karena itu, majelis hakim bisa membentuk majelis khusus yang sudah mumpuni dalam menangani perkara, artinya majelisnya senior. Jadi itulah ketentuan yang bisa kita tanggapi dari pertanyaan pemirsa. Ketika dalam suatu perkara di dalam suatu pengadilan, kesimpulannya tidak boleh dia sesuka hati menangani perkara dan tidak boleh dia masuk dalam perkara yang bukan kewenangannya. Majelis hakim menangani suatu perkara itu berdasarkan ketetapan atas dirinya oleh ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan apabila ketua pengadilan berhalangan dengan batas waktu tertentu. Setelah menerima ketetapan dari ketua pengadilan, majelis hakim menentukan sidang selama 1 minggu untuk menghadirkan seluruh para pihak ke pengadilan untuk didengarkan persoalan perkara yang dimaksud di dalam gugatan salah seorang masyarakat yang menggugat ke pengadilan. Kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan seorang pemirsa, sahabat RAM. Jawabannya, seorang majelis hakim dalam menangani perkara rujukannya, legalitasnya adalah surat ketetapan dari ketua pengadilan atau surat ketetapan wakil ketua pengadilan apabila ketua pengadilan berhalangan. Kira-kira itu yang bisa kita anggapi dalam rubrik belajar hukum kali ini. Mudah-mudahan rubrik belajar hukum kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa, sehingga pemirsa yang lagi dalam proses berperkara di pengadilan bisa mengecek hakimnya apakah memiliki legalitas, artinya punya surat ketetapannya untuk menyidangkan perkara yang sahabat RAM sedang ajukan. Apabila majelis hakim tidak memiliki ketetapan, maka nanti proses persidangannya bisa cacat dan hasil putusannya bisa tidak bersifat final, bisa dipertanyakan hasilnya karena cacat administratif. Kira-kira itulah jawaban kita kepada seluruh sahabat RAM dimanapun berada. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa. Sebelum saya akhiri, tidak bosan-bosan kami meminta kepada seluruh pemirsa untuk like, share, subscribe YouTube channel Ramlo Official ke seluruh sahabat dimanapun berada, agar YouTube channel ini terus bermanfaat, didengar, dilihat, dan diketahui siapapun dimanapun dia berada, tidak mengenal agama, suku, adat istiadat, pandangan politik. Itu aja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala hukum.